Cara membuat orang merasa produk Anda tidak mahal dengan teknik psikologi. Hai, nama saya Dian Andira. Jadi video kali ini saya pengen share kepada Anda bagaimana caranya membuat orang merasa produk Anda tidak mahal. Karena mungkin Anda sekarang sering banget mengalami gitu ya. Ketika Anda berjual produk, dibilang kemahalan. Ketika udah dibilang kemahalan, langsung ngedown gitu kan. Bang, aku udah jualan nih, dibilang mahal terus. Udah aku turunin harganya, masih aja dibilang mahal. Jadi gimana ya supaya produknya bisa laku? Nah, Anda bisa gunakan teknik ini ya. Dengan teknik ini Anda bisa membuat orang merasa produk Anda tidak mahal. Do it! Oke, nah yang pertama apa? Anda harus paham, murah atau mahal itu relatif. Yes, murah atau mahal itu relatif tergantung marketnya dan juga pembandingnya gitu kan. Kalau misalnya Anda jualan produk ke market yang tepat, dia akan merasa produk yang Anda tawarkan tuh harganya murah karena memang sesuai dengan daya belinya dia. Tapi ketika Anda berjualan kepada market yang tidak mampu, ya dia akan merasa produk yang Anda jual itu mahal. Jadi mahal atau murah itu relatif tergantung siapa target marketnya. Nah, jadi misalnya Anda sekarang pengen membuat orang merasa produk Anda tidak mahal. Ya, baik lagi, Anda harus tahu dulu target marketnya ya. Karena murah mahal itu relatif. Kalau misalnya Anda jual ke market yang salah gitu kan. Anda udah jualnya semurah mungkin gitu ya untuk produk tersebut tuh, tapi selalu dibilang, mahal. Bukan mahal atau murah gitu ya, bukan produknya kemahalan, ya lu aja nggak punya duit gitu kan. Jadi kalau misalnya marketnya nggak punya duit, ya wajar aja gitu kalau misalnya Anda ketika jual dibilang kemahalan. Nah, supaya orang merasa produk Anda tidak mahal, jelas Anda harus paham bahwa mahal atau murah itu relatif. Jadi balik lagi ke siapa target marketnya ya. Kalau Anda menyasar target market yang tepat, Anda akan membuat orang itu merasa produk yang Anda tawarkan murah karena masih sesuai dengan daya belinya. Nah, lalu jual sisi emosionalnya bukan fungsional. Nah, jadi supaya market bisa merasa produk yang Anda jual itu murah dan tidak mahal, Anda bisa jual sisi emosionalnya gitu ya. Bukan cuma fungsionalnya aja. Ya jadi ketika Anda jual fungsi, ya wajar aja kalau Anda dibanding-bandingin gitu kan. Misalnya Anda jual produk yang ada sisi emosionalnya. Misalnya Anda jual kayak Apple gitu ya. Mau ada orang yang banting harga semurah apapun, orang nggak beli harganya kok. Mereka beli sisi emosionalnya gitu ya. Kalau misalnya mereka pakai Apple tuh mereka langsung keren gitu kan, langsung terlihat tajir gitu kan. Nah, ini sisi emosionalnya. Ataupun misalnya Anda bisa jual goal akhirnya gitu ya. Jadi ketika misalnya Anda menjual produk, Anda bisa bicarakan goal akhir di market. Misalnya Anda jualan tour ke Paris, misalnya Anda jualan tour ke Paris, Anda jangan ngomongin wah harganya murah begini. Nah, Anda jual bagaimana nanti kalau sudah di Paris. Jadi misalnya Anda bisa jual, ini kalau misalnya ini namanya sell destination ya. Anda jual goal akhirnya. Anda kasih gambaran. Kalau misalnya market Anda udah nyampe di Paris tuh seperti apa, misalnya ketika udah di Paris mereka bisa terlihat keren dengan foto-foto di tempat yang mewah gitu kan. Nah, ketika Anda sudah di Paris, Anda bisa merasakan momen bersama pasangan lebih romantis karena Anda akan menaiki perahu misalnya. Terus Anda bisa melihat pemandangan indah gitu kan dekat Menara Eiffel. Nah, Anda bisa jual dan tunjukkan bagaimana sih perasaan mereka atau apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah sampai di sana. Jadi juallah sisi emosionalnya gitu ya. Jangan cuma jual fungsional. Misalnya bilang, oh kalau ke Paris harganya murah, bla bla bla. Ya walaupun murah, kalau orang merasa itu tidak worth it, ya mereka nggak akan beli. Jadi kalau misalnya Anda pengen membuat market merasa produk Anda tidak mahal, Anda gunakanlah psikologi ini gitu ya. Bagaimana caranya sisi emosional itu kena. Oke? Nah, lalu yang ketiga, bandingkan dengan gengsi atau ketakutan mereka ya, bukan dengan harga. Jadi misalnya ketika Anda menawarkan gitu kan, Anda jangan pernah membandingkan harga dengan kompetitor gitu. Anda bisa bandingkan dengan gengsinya. Nah kak, kalau misalnya kakak pakai produk yang murah itu, emang sih itu produknya murah. Tapi ya gitu, nanti kelihatannya kayak nggak gaul, kelihatannya nggak keren gitu kan. Masa sih nanti kakak pakai produk itu sama temannya dibilang, ih
pakai produknya yang murahan gitu kan, ya kan malu gitu ya. Nah, Anda bisa sentil sisi gengsinya gitu ya. Jadi kalau kita bisa menyentuh sisi gengsinya itu, dan ketika ada produk yang lebih murah pun, ya walaupun misalnya fiturnya lebih canggih ya, tapi kalau tetap aja kelihatan harganya murah, ya tetap aja gitu orang merasa gengsi gitu ya. Contoh misalnya gini, ada iPhone gitu ya, harga 20 juta dengan Xiaomi harga 20 juta gitu kan. Ya, ketika dengan harga yang sama tapi orang tetap bakal merasa lebih keren pakai iPhone dibanding pakai Xiaomi walaupun harganya sama. Nah, ataupun gini, ini ada Xiaomi harga 20 juta dan ini ada iPhone harganya katakanlah cuma 8 juta. Orang tetap bakal merasa lebih keren, lebih gengsi dengan memakai iPhone ya kalau di sini tuh ya di Indonesia tuh. Nah, makanya teman-teman, jualah dengan sisi gengsinya gitu, bukan cuma dari segi harga aja. Nah, lalu Anda juga bisa jual dari sisi fear-nya gitu ya. Kalau misalnya Anda pakai yang murah, ya masa sih berani ambil resiko gitu kan? Masa sih buat kesehatan berani coba-coba yang murah? Mending beli sedikit lebih mahal, tapi ya kita bisa dapetin produk yang berkualitas, produk yang servisnya bagus gitu kan. Nah, jadi Anda bisa bandingkan ya dengan sisi gengsi dan ketakutannya gitu. Jadi si market pun bakal bikin, oh iya ya, kalau misalnya kita pakai yang murah-murah, ya nanti seperti itu. Nah, itu bisa kita mainkan ya psikologinya teman-teman. Jadi supaya si market merasa produk Anda tuh nggak mahal. Ya kalau misalnya mereka bisa mencapai goalnya, ya produk Anda bakal terlihat murah aja gitu ya. Nah, lalu Anda pun bisa memberikan tumpukan bonus ya. Misalnya orang membeli produk senilai 2 juta gitu ya harganya tuh. Nah, Anda bisa memberikan produk yang bisa mendukung untuk produk utama tadi. Seperti yang selalu saya bilang gitu ya, teknik stack over, Anda tumpuk bonusnya, bonus A, B, C, D, E. Kalau misalnya Anda beli produk ini gratis ebook, gratis kursus, gratis konsultasi gitu kan. Anda bisa juga berikan service-service yang lain gitu kan, atau produk fisik yang masih masuk HPP-nya dan bisa menambah value atau dari offer penawaran Anda. Tumpukan bonus ini adalah salah satu teknik psikologi juga supaya market merasa benefit yang mereka dapat gitu ya lebih banyak dibanding uang yang mereka keluarkan. Oke? Nah, jadi Anda bisa menggunakan teknik ini. Nah, lalu setelah Anda menggunakan teknik ini, ada satu lagi ya. Anda kuasailah namanya inbound marketing. Weh, apa tuh inbound marketing, Bang Dayan? Mungkin sebagian udah tahu, sebagian belum tahu ya. Tapi di sini akan saya berikan sebuah contoh. Misalnya gini, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ke bioskop gitu ya? Terus teman-teman ditawarin ada 3 pilihan paket popcorn gitu kan. Ada paket ini popcorn yang kecil ya. Ada yang sedang, ada yang besar. Nah, katakanlah nih ya, yang kecil ini harganya 10.000 gitu ya. Nah, yang sedang ini harganya 50.000, yang besar 60.000. Oke? Kira-kira gitu ya. Kalau misalnya Anda di posisi ini, Anda bakal beli yang mana? Yang 10.000, 50.000 atau 60.000? Menurut tes gitu ya teman-teman, ketika kita memberikan harga seperti ini, mayoritas orang akan membeli paket yang besar di harga 60.000. Kenapa? Karena ada pembandingnya. Pembandingnya ini yang sedang sama yang gede itu bedanya cuma 10.000. Jadi wah, kayaknya menguntungkan banget nih kalau saya mengambil paket yang besar. Ya. Nah, kalau misalnya mereka ada yang ngambil paket B ini, itu jarang banget ada ya, karena cuma nambah 10.000. Nah, ketika kita membuat 3 penawaran ini, yang paket kecil ini bakal dipilih tapi oleh minoritas. Dan yang paling tidak mungkin dipilih adalah paket yang tengah. Jadi sebenarnya si produk di tengah ini cuma sebagai jebakan ya, jebakan supaya orang nanti milih yang ini. Kalau misalnya Anda cuma kasih 2 angka gitu, 10.000 sama 50.000, orang pasti bakal milih yang 10.000, mayoritas orang ya. Nah, tapi dengan Anda membuat 3 pricing seperti ini, 3 harga, orang pasti bakal milih yang seperti ini. Atau teman-teman bisa ganti harganya misalnya ya. Ini yang tengah misalnya harganya 30.000, yang ini 60.000. Nah, walaupun Anda ganti harganya seperti ini, mayoritas orang nggak akan membeli yang murah. Mereka bakal beli yang tengah. Kenapa? Karena kalau yang kecil terlalu sedikit, yang besar terlalu banyak. Jadi inbound marketing ini kita bisa mainkan ya, mau yang tengah atau mau yang akhir gitu, yang nantinya akan kita arahkan. Jadi intinya ketika kita membuat 3 paket seperti ini, di sini sekarang produk yang besar ini adalah jebakannya, supaya orang milih yang tengah. Kalau tadi kan produk tengah itu jebakannya supaya orang milih yang besar. Nah, kalau ini yang besar tuh jebakannya supaya orang milih yang tengah.
Nah, Anda bisa gunakan teknik psikologi ini supaya kita ketika mengarahkan market, membeli penawaran kita, mereka akan merasa itu murah. Ya nggak sih? Nah, kalau misalnya cuma 10.000 dan 30.000, pasti mayoritas orang bakal beli yang kecil. Oke? Jadi ini adalah sebuah teknik bagaimana caranya membuat orang merasa produk Anda tidak mahal dengan teknik psikologi. Nah, Anda bisa praktekkan di bisnis Anda ya, mau target market, mau sisi emosional, mau bandingkan dengan ngisi dan ketakutan, atau stack offer, tepuk dengan benefit gitu kan, bonus. Dan Anda bisa gunakan juga teknik inbound marketing. Nah, menurut Anda, apakah video ini bermanfaat? Nah, kalau menurut Anda video ini bermanfaat, Anda bisa bantu share video ini ke teman Anda yang membutuhkan. Siapa tahu dengan menonton video ini, kehidupan mereka bisa berubah dan omsetnya bisa naik. Jika Anda suka dengan video seperti ini, Anda bisa like, komen, dan juga subscribe channel saya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan seputar video ini, Anda bisa komen aja di bawah. Nanti akan saya buatkan videonya khusus Anda supaya saya bisa membantu Anda lebih banyak lagi. Karena harapan saya, omset Anda bisa meningkat setelah Anda menonton video-video dari channel saya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video. Bye-bye!